Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Semangat untuk belajar pagi hari ini. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema beban itu serahkan sama Allah. Jangan dipikul sendiri. Masya Allah, tabarakallah, tadi sudah dijelaskan banyak sama guru-guru kita. Insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat ya untuk jamaah ya. Kerinduan anak kepada orang tua. Kita lihat tayangannya, silakan. Ini saya yang komen. Subhanallah. Jadi tidak ada satupun anak yang ketika wafat orang tuanya itu merasa tenang, bahagia. Pasti ada perasaan masih pengen, masih kurang. Termasuk Mas Sony mungkin ada yang Mas Sony rasa kurang ketika ibu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang paling sering Mas Sony panjatkan sekarang ini? Kalau dulu waktu almarhumah masih ada, mungkin Mas Sony sibuk syuting, gak bisa ketemu. Atau almarhumah ada kegiatan, kita anak mungkin gak bisa selalu ketemu. Tapi ternyata setelah Allah wafatkan mamah, justru sekarang sudah tidak ada jarak lagi Mas Sony. Ya, jadi yang paling dekat sekarang ini adalah ketika Mas Sony mendoakan almarhumah, Mas Sony beramal soleh, itu semua dilaporkan kepada almarhumah dan almarhumah sangat bahagia. Termasuk sekarang ini kita sama-sama doakan Allahumma ufirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Begitu pula orang tua kita semua, Allahumma ufirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Itu semoga Allah ampuni dosanya, Allah sayangi ya Allah ya Rob. Sebagaimana mamanya Mas Sony sayang sama Mas Sony ketika Mas Sony masih kecil sampai dewasa ya. Sampai gede, mudah-mudahan itu semua Allah balas kasih sayangnya mama dengan kasih sayang Allah yang tiada batasnya insya Allah. Ya. Tolong sampaikan sama mama kalimat-kalimat dan buat seluruh anak yang masih hidup orang tuanya jangan sia-siakan. Insya Allah, semoga senantiasa bersama dengan mama juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bisa ngetek tausiah nggak? Atau aku aja yang ngetek? Siap. Sorry lanjutkan. Kalau gitu kita dengarkan dulu dari guru kita Abi. Silakan Abi. Masya Allah. Doa ibuku sudah tidak ada ya Allah. Doa ayahku pun sudah tidak ada ya Allah. Maka aku mohon jangan dipersulit ya Allah. Nah itu dia Bi pertanyaannya Bi. Kalau misalnya orang tua sudah tiada, maka bagaimana hidup kita ini pengen bersandar kepada Allah sedangkan ternyata doa yang paling kita harapkan itu dari doa orang tua sedangkan orang tua sudah tiada. Begitu mungkin Abi. Silahkan Abi. Masya Allah Sony. Silahkan Abi. Ya, izin Habib Nabil, Ustaz Syam, Mas Sony, Allah barifi. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan di program ini. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di Islam itu Indah. Seperti ini juga kelak Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Andai ada satu perkataan, orang tua yang sudah tidak ada, ayah, ibu tidak ada, apakah doanya masih berlaku untuk kita? Padahal mereka sudah tidak ada. Jawabannya adalah masih. Kan dia sudah tidak bisa mendoakan kita karena sudah wafat. Tapi ingat saat mereka masih hidup. Menyirami kita bukan hanya dengan cintanya. Tapi menyirami dengan doa-doanya. Maka doanya akan tetap berlanjut sampai kita hidup di dunia. Bahkan bisa jadi sampai kita menjadi ahli jannah. Kita bisa menjadi ahli sorga karena doa orang tua? Bisa. Kita bisa memiliki anak yang soleh dan solehah karena doa orang tua kita? Bisa. Walaupun orang tua sudah tidak ada. Kapan doanya? Saat masih hidup. Mana dalilnya? Bukankah Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Ana bidakwati Abi Ibrahim. Aku ada ke muka bumi ini. Dulu ayahku Ibrahim alaihissalam mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki keturunan-keturunan yang luar biasa. Tepatnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Tidak ada ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim selesai semuanya menuntaskannya. Lalu Allah dengan memuji kepada Nabi Ibrahim mengatakan,
Apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati. Dan aku pun mohon dari keturunan-keturunanku. Harus jadi ada imam bagi manusia. Ternyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai orang tua sudah tidak ada, apakah doanya masih berjalan kepada kita? Selagi mereka masih hidup, waktu hidup, mendoakan terbaik untuk kita tetap akan mengalir. Namun hidupkan orang tua di hati kita. Maka doa itu akan terus mengalir. Doa itu akan terus dirasakan oleh kita. Bagaimana cara menghidupkannya orang tua dalam hati kita? Hidupkan dengan cara mendoakannya. Iya, saat kita mendoakan, mereka hakikatnya seperti hidup di dalam jiwa ini. Ya, jadi cara menghidupkan orang yang sudah wafat, mengingat kebaikannya, mendoakannya, mereka hidup. Karena orang yang hidup itu bisa beramal soleh dengan doa kita. Masya Allah, Abi terima kasih. Aku jadi ingat waktu aku sakit kan, Mama kan juga sakit ya. Tapi Mama terus nyempetin datang ke rumah sakit. Terus Mama bisikin aku, Sony jangan sakit, biar Mama aja yang sakit. Allahu Akbar. Terus setelah Mama ngomong gitu, Mama gak ada. Doa-doa orang tua pasti dikabulkan walaupun sudah tidak ada. Hanya kita bangunkan doa itu dengan cara mendoakan mereka. Kebahagiaan orang tua sempurnakan dengan ikhlasan yang kita miliki. Kebahagiaan orang tua itu. Terima kasih Abi, Masya Allah, terima kasih. Itu paling gak bisa kalau dikasih video tentang mama, tentang anak-anak, apalagi tentang istri, waduh paling gak bisa. Apalagi kalau istri udah ngingetin, mana uang bulanan? Waduh paling gak bisa. Itu beda cerita. Itu biar jadi urusannya ibu kacamata aja udah. Jadi curhat aku ya. Iya. Jangan aku yang curhat deh. Jamaah aja curhat ya. Yuk, itu ceritanya sambil sedih gini. Yuk kita masuk, curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Tepuk tangan dong, jangan sedih-sedih. Insya Allah hari ini menjadi kebaikan buat kita semua. Aduh, siapa yang mau curhat ya? Tunggu deh, aku ambil mic-nya. Aku pilih aja ya. Ibu ikut saya yuk ke sini. Coba disapa jamaah di seluruh Indonesia. Ucapkan salam sama nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumiati dari Palembang, dari Majelis Istiqomah Palembang. Tepuk tangannya dong dari Palembang. Mungkin Ustadz Syam, Habib Nabil boleh. Baik. Ada di Silahkan sini. Ibu. Mau bertanya Ustadz? Nanya apa curhat? Mau bertanya? Tanya. Iya. Udah. Bagaimana seorang anak perempuan yang terlahir sebelum menikah? Anak itu dinikahkan oleh pamannya. Apakah sah anak itu status pernikahannya? Itu aja pertanyaannya. Kira-kira gitu aja. Oke, Ustadz Syam dulu ya. Habib dulu deh, Vicky soalnya. Oh ya udah, Masalah Habib dulu pernikahan. boleh. Masya Allah, iya jadi baik. Ini apa namanya seringkali terjadi ya di kalangan anak-anak muda gitu ya. Jadi akhirnya kemudian tadi lahir sebelum nikah begitu. Lahir sebelum nikah. Bukan Tapi enggak menikah. Dia sudah hamil duluan. Ia menikah dan anaknya setelah dewasa dinikahkan oleh pamannya. Jadi ketika Apakah sahkah pernikahan anaknya itu? ini yang ibu tanyakan soal walinya ke paman atau soal si anak itu dia apa hamil sebelum nikah? Yang ditanyakan apa? Jadi- Hamil sebelum menikah. Setelah anaknya dewasa, menikah itu dinikahkan oleh pamannya. Apakah status pernikahan anak itu sah atau tidak? Iya baik, jadi yang pertama wali nikah itu adalah ayah satu, gitu ya. Ayah tidak ada maka bisa ke paman, ya. Kalau paman tidak ada maka saudara laki-laki itu urutan wali, ya. Jadi artinya kalau masih ada ayahnya harusnya ayahnya yang menikahkan satu. Ini soal wali. Yang kedua adalah apakah anak di dalam kandungan itu sah atau bernisbat ke ayahnya. Ya di dalam kaulnya Imam Syafi'i dikatakan kalau si laki-laki itu secara hitungan gitu ya 9 bulan kemudian terus dia lahir dan itu dihitung diperkirakan bahwa itu memang benar
laki-laki itu mengakui, istri juga mengakui, maka itu sah dinisbatkan ke ayahnya, laki-laki tadi. Tapi mohon maaf nih, di negeri kita seringkali terjadi orang dalam keadaan hamil, laki-lakinya kabur, lalu dinikahkan sama orang lain. Orang itu dianggap saya tanggung jawab, saya ini. Kalau itu tidak sah, nasab ke bapaknya. Ya, kalau tidak sah nasab ke bapaknya bagaimana? Nanti kalau udah besar gimana? Nikahnya adalah wali hakim. Nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Sama seperti begini, mohon maaf nih, ini juga terjadi di negeri kita. Anak angkat itu nasabnya ke bapak angkatnya. Pada saat dia nikah misalnya, oh ini anak angkat saya, bapaknya nggak diketahui, nggak bisa dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Jadi anak angkat sama seperti itu. Tapi mungkin perlu kita perjelas lagi Bib sama ibunya, silakan. ini paman dari mananya? Dari ibunya atau dari bapaknya? Paman dari ayahnya. Paman dari Paman ayahnya. dari ayahnya. Ya, tapi tadi kan Ibu sudah saya jawab ya. Iya. Soal apa namanya wali nikah, bapaknya dulu. Bapaknya kenapa? Berhalangan. Udah meninggal. Masih ada. Masih ada. Kenapa jadi ke paman? Bapaknya nggak mau. Nggak mau nikahin. Oh, nggak mau nikah. Bapaknya tidak mau menikah. Sedikit mungkin kalau dari lanjut, Pak. kami, subhanallah, terima kasih banyak Habibana. Kalau jadi hukumnya tadi boleh dinikahkan oleh si bapak tadi, tapi diganti sama paman, ini segala macam ada urutan walinya. Kemudian kalau dari kami mungkin pengennya kita semua ini menjadi pemutus daripada keburukan. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang buruk jangan lagi diteruskan lagi. Kalau ada seorang wanita, seorang perempuan mau menikah, lalu ternyata si bapaknya sadar ini sebenarnya anakku di luar nikah ini, jujur saja sudah. Jujur, kalau memang pengen tidak bisa jujur, maka sampaikan secara yang baik gitu. Biar apa? Biar terputus keburukan. Jangan nanti ternyata sudah di luar nikah, nanti anaknya berlanjut lagi, akhirnya pernikahannya tidak beres, segala macam. Gimana Ibu dengan jawabannya? Masya Allah, Cukup jelas, jelas. terjawab. Terima Terima kasih. kasih untuk kasusnya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Karena kasus yang diangkat ini kan pastinya jadi pelajaran yang sudah dibahas dan ada Itu solusinya banyak loh, insya Allah. banyak loh terjadi betul. demikian. Mudah-mudahan terputus dan tidak ada di antara keluarga kita yang mengalami hal demikian. Ya, dan pastinya jamaah jangan terputus. Tetap nonton Islam itu Indah karena pembahasan semakin dalam lagi ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.